Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Basis Data, yakni Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengantar basis data. Di sini kita akan melihat bagaimana cara dunia digital dalam mengelola data dari zaman dahulu hingga ke sistem yang modern sekarang ini. Baik, untuk memulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita lihat pada babak pertama materi ini, yakni bagaimana sistem informasi sebelum adanya teknologi basis data. Sebelum masuk ke database yang keren seperti sekarang ini, kita harus tahu bagaimana sejarahnya. Pada bagian pertama ini, kita akan mundur ke belakang, di mana era basis data belum ditemukan, yakni di era sistem pemrosesan file tradisional. Nah, sistem di masa lalu tersebut dinamakan sistem pemrosesan file. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem tradisional tersebut. Jadi teman-teman, apa sistem pemrosesan file itu? Sederhananya, sistem ini adalah sistem jadul. Bayangkan di setiap jurusan di kampus kita memiliki aplikasi sendiri dan setiap aplikasi punya filenya file Excel-nya masing-masing. Di mana file milik teknik informatika tidak dapat diakses langsung oleh jurusan hukum. Begitupun sebaliknya. Data disimpan secara terpisah-pisah dan hanya bergantung pada satu aplikasi itu saja. Meskipun sistem pemrosesan file ini sangat membantu pada masa lalu, namun seiring berkembangnya skala organisasi, muncul berbagai kendala berat yang menjadi kelemahan pada sistem tradisional tersebut. Berikut kelemahan sistem tradisional pada sistem pemrosesan file tradisional. Karena data disimpan secara terpisah-pisah, maka muncul 3 kelemahan utama pada sistem tradisional tersebut. Bisa kita lihat pada slide ini. Yang pertama, redundansi data. Karena file yang berbeda-beda, contohnya nama restu disimpan di folder yang berbeda-beda, maka akan menyebabkan pemborosan ruang atau penyimpanan. Yang kedua, masalah keamanan. Kenapa masalah keamanan? Karena data yang tersebar akan menyulitkan kita dalam mengontrol siapa aja sih yang bisa mengakses data tersebut secara terpusat. Yang ketiga, isolasi data. Karena format file yang berbeda-beda, maka aplikasi lain akan kesulitan dalam mengakses file tersebut. Ribet kan? Melihat banyaknya masalah pada sistem pemrosesan file tradisional tersebut, maka para ahli mencari solusi yang lebih efisien dan lebih terintegritas. Hal inilah yang akan membawa kita pada bagian yang kedua, yakni basis data. Era basis data. Karena sistem tradisional tadi bikin pusing dan tidak efisien untuk digunakan dalam jangka panjang, maka para ahli IT menciptakan solusi yang dinamakan basis data atau database. Ini adalah babak baru dalam mengelola file di era modern. Lalu apa sebenarnya definisi dari basis data itu sendiri dibandingkan dengan sistem yang lama? Mari kita bedah konsepnya di slide
yang selanjutnya. Jadi apa sih basis data itu? Coba teman-teman bayangin sebuah lemari arsip digital raksasa yang datanya disimpan secara terpusat. Di dalamnya semua data dikumpulkan, diintegrasikan, dan saling berhubungan secara logis. Efeknya apa? Efeknya data akan menjadi konsisten. Tidak ada lagi data yang disimpan secara berulang atau terduplikasi secara tidak perlu. Hal ini akan sangat membantu sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan secara cepat dan akurat karena data selalu siap dan valid. Tentu saja, kumpulan data yang besar ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelola. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem perangkat lunak khusus yang dinamakan DBMS. Mengenal DBMS. Tapi database itu kan cuma kumpulan data. Lalu siapa sih yang mengaturnya? Nah, disinilah tugas DBMS itu sendiri atau Database Management System. Tugas dia adalah untuk mendefinisikan, menciptakan, menyimpan, dan menyediakan akses ke database. Dia adalah sebagai software atau satpamnya. Contoh yang sering kita dengar adalah MySQL, Oracle, dan SQL Server. Tugas dia ada dua, yakni data definition language, yakni mendefinisikan data tersebut, dan mengolah atau memanipulasi data melalui DML, yakni data manipulation language. Selain itu, dia juga menjaga agar data tersebut tidak bocor dan tidak rusak. Setelah kita memahami definisi dari sistem pemrosesan file dan sistem basis data, mari kita bandingkan keduanya dengan tabel tersebut. Yang pertama, dari sistem pemrosesan file, kita lihat pada sistem pemrosesan file redundansinya sangat tinggi, sedangkan di sistem basis data sangat minimal dan terkontrol. Pada sistem pemrosesan file, jika data diubah, aplikasinya bisa error. Hal tersebut karena adanya ketergantungan data yang tinggi. Sedangkan pada sistem data ada yang namanya data independen atau kemandirian data. Di mana kalau kita mengubah di bagian back end, tidak akan mempengaruhi pada bagian front end. Selain itu, keamanan dan akses data pada sistem basis data jauh lebih unggul dibandingkan sistem pemrosesan file. Dari perbandingan tadi, kita bisa melihat bahwa migrasi ke sistem basis data membawa dampak yang sangat positif. Berikut adalah visualisasi keuntungan utama yang didapatkan oleh suatu organisasi. Jadi teman-teman bisa kita lihat dari angka tersebut, angka integritas data terjamin hampir 100% ketika kita menggunakan sistem basis data. Dan redundansinya bisa ditekan hampir tidak ada. Karena data pada basis data tidak disimpan secara berulang-ulang. Karena basis data memiliki prinsip yakni sistem basis data memastikan data yang sama disimpan hanya satu kali untuk digunakan berbagai macam aplikasi. Namun sebuah sistem basis data tidak akan bisa bekerja sendirian. Untuk bisa membangun ekosistem basis data tersebut, kita memerlukan beberapa komponen
yang penting. Di antaranya yakni hardware, software, data, dan user. Di mana hardware terdiri dari storage, komputer, dan server yang menyimpan data itu sendiri. Lalu software yakni program DBMS yang akan mengelola atau menjaga data tersebut. Dan yang ketiga ada data itu sendiri yang bersifat share dan integrated. Dan yang keempat yakni user, mulai dari kita sebagai programmer dan lalu sebagai pengguna aplikasinya sampai ke tingkat paling tinggi yakni database administrator yang memegang kunci keamanan sistem. Sebelum saya mengakhiri materi ini sebagai mahasiswa teknik informatika, perlu diingat ada 3 konsep dasar basis data yang harus kita ingat, istilahnya ada 3 dan wajib kita pahami bersama, yakni yang pertama entitas. Entitas yakni objek nyata yang datanya kita simpan, yakni seperti mahasiswa, produk, atau dosen. Yang kedua yakni atribut. Atribut adalah karakteristik atau kolom dari objek itu sendiri. Contohnya NIM mahasiswa, nama mahasiswa, ataupun alamat mahasiswa. Dan yang ketiga ada primary key. Primary key itu apa? Primary key adalah sebuah atribut unik yang akan membedakan dengan atribut lainnya. Dia akan menjadi satu baris data yang membedakan dengan data lainnya. Contohnya NIM saya akan berbeda dengan NIM teman-teman sekalian, meskipun nama kita sama. Rekan-rekan sekalian, itulah akhir dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dari pengalaman basis data. Mari kita masuk ke sesi penutup. Sebagai kesimpulan, basis data adalah fondasi paling krusial di era digital saat ini. Tanpa database, aplikasi modern seperti Instagram, Gojek, Tokopedia tidak akan berjalan secara sempurna. Apabila ada masukan atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.